Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kali ini aku masih bisa share ke teman-teman semua. Di video kali ini aku mau share evaluasi pengeluaran di bulan Oktober. Teman-teman apa kabarnya nih? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan setiap harinya ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, di video kali ini aku mau sedikit bahas juga gimana cara mengelola keuangan untuk liburan ya teman-teman, liburan tipis-tipis gitu. Soalnya banyak banget yang nanya, kelihatannya tiap weekend tuh sering banget liburan tipis-tipis. Gimana sih cara budgetinnya? Nah, di sini aku mau sharing ala aku ya teman-teman. Sebenarnya sih karena kakak Zia ya teman-teman ikutan kelas motorik setiap hari Minggu, jadi pasti ada kegiatan di weekend. Nah, terus ini kan aku ikutan member juga setiap bulan. Jadi ya sekalian main aja gitu. Kalaupun aku liburan tipis-tipis itu biasanya ke tempat-tempat yang low budget aja teman-teman. Nah, rencananya aku mau pindah kelas motorik karena di sini dari rumah aku tuh jauh tempatnya. Jadi antisipasi untuk menghemat waktu juga. Ini kakak Zia lagi belajar melukis gitu ya teman-teman. Jadi kegiatannya tuh nggak itu-itu aja ya teman-teman. Jadi anak-anak tuh nggak gampang bosen. Oh ya, terus ada beberapa subscriber aku juga yang rekomendasiin kelas motorik yang dekat rumah aku. Makasih ya rekomendasinya. Nah, next di weeks berikutnya ini aku mau berendam. Ini aku pilihnya di Darajat Puncak. Ngajakin mama sama bapak karena kan mama tinggalnya di Nagreg. Jadi coba main-main ke daerah Garut. Di sini banyak banget wisata air panas ya teman-teman, yang tentunya harganya juga nggak terlalu mahal. Nanti aku akan share di akhir video untuk rincian harga-harganya ya teman-teman, untuk referensi juga, siapa tahu teman-teman mau kesini atau nyari tempat rekreasi yang low budget. Tuh, ini anak-anak seneng banget ya main air. Ini aku pilih yang di Darajat Puncak ya teman-teman, yang di paling atas. Makanya ini berkabut gitu. Jadi berasa berenang di awan gitu. Ini tuh ada 4 kolam bertingkat. Di tingkat pertama itu airnya panas banget. Terus makin turun ke bawah airnya tuh makin berkurang panasnya. Terus ini aku pilih kolam yang paling bawah, soalnya ini agak dingin gitu airnya. Kakak Zia main perosotan seneng banget sama abinya. Ya pokoknya liburan tipis-tipis kayak gini tuh perlu ya kalau untuk ibu rumah tangga. Soalnya untuk menjaga kewarasan. Ya jangan lupa liburannya sesuaikan juga dengan budget kita ya. Next di weeks ketiga ini aku ke Kiara Park ya, yang ada di Kiara Condong, Bandung. Banyak juga teman-teman yang nanya itu tempatnya di mana. Kok bagus banget kayak di luar negeri. Ya bener loh, ini tuh di luar negeri, Korea Condong. Tapi tempatnya lumayan adem ya untuk nge-refresh atau nge-recharge lagi semangat. Menurut aku ini cocok juga sih untuk liburan tipis-tipis yang low budget. Di sini tuh ada wahana air mancur, terus ada sewa skuter sama sepeda listrik gitu. Jadi tempat ini tuh kayak menurut aku cocok buat olahraga sih. Ini kakak Zia juga bawa skuter ya dari rumah. Nah, jadi air mancur ini tuh nyala setiap sejam sekali kalau nggak salah. Terus dulu tuh kalau malam biasanya suka nyala gitu, air mancurnya tuh nyala, ada lampu-lampunya gitu. Gak tahu kalau sekarang kalau malam tuh masih nyala atau enggak lampunya. Terus masya Allah anak-anak juga seneng gitu loh. Padahal di tempat yang sederhana tapi mereka tuh bisa menikmati, dan perlu banget ya ngajarin ke anak-anak kesederhanaan ya, karena dengan hal yang sederhana juga udah bisa bikin mereka bahagia gitu loh.
Nah, ini untuk sewa skuter. Jadi kita tuh harus download aplikasi Grab dulu. Terus nanti sewanya lewat aplikasi itu. Harga sewanya 10.000 per 30 menit. Ini Zain pengen ikut juga, nangis-nangis. Nah, sebenarnya ini gak disaranin buat anak kecil dibonceng kayak gini seumuran Zain, soalnya takut jatuh gitu, tiba-tiba turun ke bawah gitu kan. Jadi kita jalaninnya ya pelan-pelan aja. Next, ini di kelas motorik berikutnya. Ini ada kelas renang. Kebetulan sekarang kelas renangnya di Kampung Batu. Jadi di Kampung Batu ini sebagian besar kayaknya wahananya untuk anak-anak kecil kayak gini. Banyak kolam-kolam yang khusus untuk anak kecil gitu loh. Nah, sekalian aja gitu di sini. Aku ajak mama juga buat ikutan gitu, sekalian liburan juga. Nah, ini kakak Zea mau coba berenang di kolam yang dalam. Terus kebanyakan anak-anaknya pada takut ya, pada nangis, terus nyariin ibunya. Tapi masya Allah di sini kakak Zea mau belajar gitu, dibimbing sama coachnya. Ya mudah-mudahan next bisa terlatih lagi. Nah, di sini juga ada 4 kolam gitu ya teman-teman. Yang 2 itu khusus kolam anak, terus yang 2 lagi kolam untuk dewasa sama kolam arus kayak gini ya teman-teman. Nah, abis liburan, jangan lupa dicek lagi budget, terus evaluasi di bulan ini. Terus buat sekedar informasi loh, uang liburan itu dari mana? Di sini aku mau sedikit jelasin kalau emang budget aku buat liburan itu nggak ada di gajinya suami. Jadi di sini karena aku masih belum punya rumah dan aku juga lagi berusaha buat ngumpulin, ya aku selalu berusaha untuk nabung juga ya teman-teman. Jadi yang di-post di sini sama aku adalah tabungan. Nah, di luar dari sinking funds, biasanya aku juga nabung di koperasinya suami aku ya. Nah, seperti biasa ini setiap akhir bulan aku bikin budget tracker. Biasanya sih aku catat dulu ya pengeluaran setiap bulan itu di handphone dulu. Nanti aku salin ke sini untuk evaluasi. Jadi kadang kan suka ribet ya kalau misalkan tiap hari gitu aku harus buka buku, belum riwes sama anak-anak 2. Nah, ini aku tulis di belanja bulanan itu ada 2 kali. Yang pertama itu belanja bulanannya 300.000 yang online. Terus yang kedua itu di 500.000. Ini sengaja aku buletin aja ya teman-teman biar nggak pusing. Nah, di belanja mingguan week 1 sampai week 4 di sini
kisaran di 125.000 sampai 175.000. Nah, emang kalau makan di luar di sini aku nggak tulisin ya teman-teman, karena biasanya dari gaji sampingannya suami. Terus suami aku juga jarang makan di rumah ya, karena di tempat kerjanya udah disediain makan. Terus kadang juga dapat nasi box. Nah, nasi boxnya itu bisa suami aku tuh bawa pulang kalau misalkan ada sisa. Masya Allah ya, itu rezeki alhamdulillah. Jadi untuk pengeluaran makan itu aku nggak terlalu besar sih ya teman-teman. Nah, ini untuk di week 1 dan 2 untuk jajan anak aku habis 100.000. Di week 3 dan 4 juga sama. Jadi mungkin di bulan ini aku lebih over budgetnya di jajan anak. Karena mungkin anak-anak aku lagi lagi seneng-senengnya gitu, seneng-senengnya nyemil, jajan gitu. Jadi kebanyakan ya aku stok snack-snack kayak gitu, cemilan untuk di rumah. Untuk budget review di sini aku bakal tulis, catetin semua budget aku di budgeting yang kemarin, antara budget yang udah aku budgetin sama aktualisasinya berapa, terus ada selisihnya. Nah, dari selisihnya itu kita bisa tahu ya, bisa evaluasi tiap bulan apakah bulan ini minus atau ada sisa. Jadi tetap bisa ngerem gitu untuk kedepannya. Nah, untuk belanja bulanan di sini kan budget aku 600.000. Tapi di sini aktualisasinya 800.000, jadi aku minus 200.000. Nah, next untuk belanja mingguan di sini budget aku 700.000. Terus aktualnya 500.000, jadi ada sisa 100.000 ya. Next jajan anak di sini budgetnya 150.000. Nah, aktualisasinya 200.000, jadi ada minus di 50.000. Untuk bensin mobil juga kan aku budgetnya 200.000 dan aktualisasinya 400.000. Terus minus ya teman-teman, minus 200.000. Nah, uang pegangan ini aku kan punya 200.000. Nah, kalau belanja bulanan minus biasanya sih aku oper ke uang belanja bulanan. Ya pokoknya saling menutupi aja gitu ya teman-teman. Nah, untuk bensin mobil biasanya ini kalau kurang ada di usaha sampingannya suami ya, jadi saling menutupi aja gitu loh. Masih ada pegangan gitu ya. Jadi tujuan aku misahin uang sampingan dengan uang pokok atau uang gaji suami itu kayak gini ya. Jadi aku nggak mengandalkan uang sampingan suami buat keperluan atau kebutuhan sehari-hari, karena pendapatan sampingan suami itu berubah-ubah gitu. Kadang ada, kadang enggak. Nah, ini ada uang sisa 50.000. Ini aku tabungin ke celengan tantangan menabung 1 juta. Lumayan gitu ya, tiap ada sisa uang belanja aku tabungin ke situ. Nah, ini aku mau evaluasi pengeluaran liburan di bulan Oktober. Jangan lupa dirinci juga ya teman-teman. Menurut aku sih penting ya liburan tipis-tipis kayak gini, apalagi buat ibu rumah tangga. Nah, yang pertama di Teras Sentani, di sana aku cuman makan aja. Itu habis kurang lebih sekitar 98.000. Terus habis sama uang transport juga sih ya, karena di bulan ini transport buat mobil tuh agak membengkak. Ya karena ini ya banyak liburan sana sini. Nah, yang kedua di Kiara Arta Park, di Kiara Condong, tiket masuknya itu 10.000 per orang. Dan untuk usia anak di bawah 12 tahun itu nggak bayar. Nah, terus untuk sewa skuter, tadi aku udah bilang itu di 10.000 per 30 menit. Jadi ini liburan murah meriah banget gitu. Meskipun harganya low budget, tapi tetap menikmati liburannya gitu ya, tetap happy. Terus yang ketiga di Derajat Puncak, tiket masuknya 25.000 per orang, jadi total 150.000. Dan yang terakhir Kampung Batu, tiket masuknya itu 40.000 per orang dikali 3 ya. Karena kakak Zia sendiri tuh udah masuk ke Pediafit yang member itu, jadi nggak usah bayar lagi. Nah, setelah di total semuanya termasuk biaya transportnya 200.000, jadi jumlahnya itu di sekitar 598.000. Ya nggak apa-apa ya, selagi kita masih sehat, bisa berkumpul dengan keluarga, syukuri aja, nikmati aja. Toh uang nanti bisa dicari lagi, bisa berusaha lagi. Jangan sampai juga kita terus memforsir untuk mencari uang tapi tidak bisa menikmati hidup gitu ya. Dan cara menikmati hidup juga nggak harus dengan yang mahal-mahal, karena dengan yang low budget sekalipun juga bisa ya teman-teman. Jangan lupa di like, comment, subscribe. See you in episode 104. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.